Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R A F I dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga saya dan penonton YouTube saya sehat walafiat. Dan yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Oke, lanjut kita menginjak ke materinya. Sekarang materi tentang anak tunadaksa. Nah, di materi anak tunadaksa tersebut saya mengambil cerebral palsy. Oke, kita lanjut ke materinya. Cerebral palsy yaitu adalah gangguan neurologis pada perkembangan anak yang mempengaruhi koordinasi otot, gerak tubuh, dan keterampilan motorik serta seorang anak. Keterampilan motorik adalah kemampuan bergerak sesuai arahan atau koordinasi. Motorik biasanya terpengaruh adalah keterampilan motorik halus, motorik kasar, dan fungsi motorik oral. Cerebral palsy atau CP bukanlah suatu penyakit, namun kondisi di mana seseorang memiliki kekurangan yang disebabkan pertumbuhan otak yang tidak normal atau karena kerusakan otak. Degenerasi pada otak akan memiliki efek jangka panjang, di mana seseorang yang diagnosa memiliki CP atau cerebral palsy akan memiliki kondisi tersebut seumur hidupnya. Namun begitu, CP bukanlah gangguan yang mengancam nyawa dan disebut sebagai gangguan non-progresif. Anak dengan cerebral palsy biasanya hidup dengan baik hingga dewasa, dengan pengecualian terhadap anak yang memiliki kasus parah. Setiap kasus cerebral palsy adalah unik. Untuk setiap orang, seseorang mungkin itu memiliki kelumpuhan total dan memerlukan perawatan konstan. Sementara yang lain dengan kelumpuhan parsial mungkin memiliki tremor, gerakan kecil, namun hanya memerlukan sedikit bantuan. Motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil dengan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Motorik kasar adalah penggunaan beberapa otot besar
untuk melakukan sebuah gerakan kemampuan lokomotor termasuk seperti berlari, meloncat, melompat, mendorong, keterampilan manipulatif termasuk menarik dengan kedua tangan, melambungkan bola, menangkap, menendang. Oromotor merupakan dasar keterampilan makan, mencakup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot dari oral cavity atau rongga mulut seperti rahang, gigi, lidah, langit-langit, bibir, dan pipi, termasuk juga koordinasi gerak di antara organ-organ rongga mulut ini. Jenis cerebral palsy atau CP merupakan salah satu gangguan bawaan sejak lahir yang paling umum terjadi di masyarakat. Gangguan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu spastik atau spastik cerebral palsy menyebabkan kekakuan dan kesulitan melakukan gerakan, dan yang selanjutnya atatoid cerebral palsy mengarah ke gerakan tak terkendali, dan ataktik cerebral palsy menyebabkan masalah dengan persepsi keseimbangan seperti sulit menyeimbangkan tubuh. Karena cerebral palsy mempengaruhi kontrol otot dan kondisi gerak tubuh, kadang anak dengan cerebral palsy kesulitan untuk berdiri. Anak dengan cerebral palsy juga terkadang memiliki permasalahan dalam pernafasan, sulit makan dan berbicara, serta gangguan pada kandung kemih dan kontrol usus. Penyebab cerebral palsy tidak selalu diketahui. Ada banyak kasus di mana dokter tidak mengetahui apa yang menyebabkan cerebral palsy terjadi pada anak. Kebanyakan penyebab cerebral palsy adalah karena kerusakan otak yang terjadi sebelum atau selama kelahiran bayi. Ada juga yang terjadi setelah umur 3 hingga 5 tahun, yang mana pada saat itu merupakan gangguan perkembangan anak. Kerusakan otak dapat terjadi karena banyak faktor, diantaranya infeksi, kelainan genetik, masalah kesehatan ibu, atau suatu hal yang menggunakan perkembangan otak normal. Kerusakan otak pada bayi juga dapat menyebabkan cerebral palsy. Bayi yang keracunan tumbal terkena meningitis bakteri dan beberapa sindrom bayi juga memberi andil yang menyebabkan anak memiliki cerebral palsy. Kelahiran prematur juga dapat menjadi penyebab cerebral palsy. Bayi yang beratnya kurang dari 3,3 pon atau 1.510 gram memiliki resiko lebih tinggi memiliki CP atau cerebral palsy dibandingkan dengan bayi yang memiliki berat normal. Kelahiran prematur dapat memberikan resiko kelainan pada perkembangan otak bayi yang bisa menyebabkan cerebral palsy terjadi pada bayi tersebut. Gejala cerebral palsy. Seseorang dengan cerebral palsy akan menunjukkan tanda-tanda gangguan fisik tertentu yang bisa kita amati. Gejala cerebral palsy adalah disfungsi gerakan yang dimiliki seseorang yang membuat kelainan pada lengan, kaki, dan bahkan wajah. Ciri fisik ini bisa diperkuat jika orang tersebut kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuhnya, kesulitan berbicara, atau bahkan hanya untuk berdiri. Dan cerebral palsy adalah gangguan yang
mempengaruhi otot dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan otot. Oleh sebab itu, orang dengan cerebral palsy biasanya akan memiliki tungkai yang kaku dan merasa sakit ketika digerakkan secara paksa. Dia juga akan memiliki badan yang bergetar atau tremor dan kadang mengeliat tanpa sebab. Yang pasti, seseorang dengan cerebral palsy juga memiliki permasalahan dengan keseimbangan sehingga ia akan mengalami kesulitan saat ingin berdiri, duduk, dan kegiatan lain yang membutuhkan keseimbangan tubuh. Apabila seseorang sudah pada tahap komplikasi, anak dengan cerebral palsy akan mengalami gangguan intelektual, kejang, gangguan pendengaran, dan penglihatan. Klasifikasi cerebral palsy menurut Baldwin, cerebral palsy dapat dibedakan sebagai berikut: spasticity, atetosis, ataksia, rigidity. Penyebab CP yaitu 1. Sebelum kelahiran, dan yaitu pendarahan waktu kehamilan, keguguran yang sering dialami, kelahiran prematur. Dan yang kedua, saat kelahiran atau natal, penggunaan alat-alat pada waktu proses kelahiran, penggunaan obat bius pada proses kelahiran. Dan yang ketiga, setelah kelahiran, yaitu postnatal, yaitu penyakit tuberculosis, radang, selaput otak, dan radang otak. Lanjut, cerebral palsy pada anak-anak dengan cerebral palsy memiliki berbagai tingkat kecacatan fisik. Beberapa anak hanya memiliki gangguan ringan, sementara yang lain memiliki kasus berat. Kasus ini tergantung pada separah apakah kerusakan otak pada anak tersebut. Kerusakan otak yang menyebabkan cerebral palsy pada anak juga dapat mempengaruhi fungsi otak lainnya dan menyebabkan masalah medis lainnya seperti gangguan mata atau resiko kebutaan, dan gangguan pendengaran, dan gastroesophageal reflux atau sering meludah, dan kesulitan untuk bicara atau drooling, ngeces atau kerusakan gigi, dan gangguan tidur, osteoporosis atau tulang rapuh. Terus masalah perilaku, kejang, memiliki permasalahan komunikasi seperti mendengar dan berbicara, dan cacat intelektual. Banyak yang ditemukan pada anak dengan cerebral palsy. Cerebral palsy pada anak juga mengakibatkan anak membutuhkan kawat gigi atau behel atau kursi roda untuk mendukung aktivitas mereka. Mengobati cerebral palsy atau CP. Saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan peralatan khusus. Terapi dapat diberikan bantuan dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang memiliki cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membantu anak meningkatkan fungsi otot. Berarti taruh di dalam mulut.
Pengobatan lain untuk cerebral palsy adalah dengan bedah ortopedi yang dapat memperbaiki dislokasi pinggul dan skoliosis atau kelengkungan pada tulang belakang. Kita juga bisa membantu anak dengan cerebral palsy melalui makanan. Diet tinggi kalsium, fosfor, dan vitamin D akan membantu membentuk tulang dan otot yang kuat, memastikan anak-anak memiliki nutrisi yang tepat akan membantu mereka memperoleh tenaga dalam menjalani hidup sehari-hari. Apabila tingkat cerebral palsinya parah, mungkin perlu mendapatkan tim profesional untuk terus memantau perkembangan anak. Tim profesional tersebut dapat terdiri dari dokter, terapis, psikolog, perawat, dan pendidik. Cerebral palsi adalah gangguan psikologi perkembangan yang sangat membutuhkan gangguan kita semua, membutuhkan bantuan kita semua. Jadi marilah kita peduli dengan individu yang memiliki cerebral palsy atau CP. Lanjut, permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa. Mereka dengan gangguan gerak mengalami kesulitan gerak yang diakibatkan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, kaki atau tangan seperti anggota tubuh mengecil, kaku, layu, atau tidak tumbuh. Mereka dengan menggunakan gerak juga ada yang mengalami kesulitan mengontrol gerak yang diakibatkan kerusakan pada struktur tulang, sistem saraf, otot, sendi. Dalam kondisi ini mereka dengan menggunakan gerak ada yang diikuti dengan kesulitan berbicara dan tremor atau gemetar. 1. Bagaimana mengenali ciri-ciri mereka? Harus tahu. Mereka dengan gangguan gerak dapat kita kenali dengan melihat kondisi fisik mereka. Misalnya tidak ada kaki atau tangan, baik keduanya atau salah satu kaki atau tangan bengkok, mengecil, lebih pendek atau tidak tumbuh. Mereka sulit duduk tegak, mereka sulit bergerak dan sulit berpindah tempat atau posisi jika hendak berdiri. Mereka harus bertumpu pada sesuatu. Mereka sulit menjangkau sesuatu di tempat yang tinggi dan di tempat yang rendah seperti lantai. Terkadang bicara mereka tidak jelas dan membuat gerakan yang tidak terkontrol atau gerakan yang tidak disadari. Dan yang kedua, apa layanan atau sarana khusus yang dibutuhkan mereka? Mereka dengan gangguan gerak membutuhkan sarana khusus seperti kruk dan kursi roda untuk memudahkan dia untuk bergerak, membantu gerak mereka, yaitu papan bidang miring atau ram menjadi perlu untuk disediakan bila mereka berjalan dengan perbedaan ketinggian. Mereka menggunakan ruang gerak yang lebih lebar. Sangat baik bila di sepanjang dinding dipasangkan raling agar mereka dapat berpegangan saat bergerak atau berjalan. Di antara mereka ada yang membutuhkan layanan terapi
Dan yang ketiga, bagaimana membantu mereka dengan yang pertama, dengan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, juga tidak kurang berfungsinya struktur tulang, sistem saraf, sendi, dan otot. Mereka lebih memfungsikan panca inderanya, juga memfungsikan anggota tubuh yang masih mampu atau masih bisa difungsikan. Dan yang kedua, bila tidak ada kedua tangan, mereka perlu berlatih untuk menulis dengan kaki. Bila tidak ada kedua tangan dan kaki, mereka perlu dibantu untuk berlatih menulis dengan mulut. Dan yang ketiga, bantuan lain. Kita dapat mendorongkan kursi roda setelah mendapat persetujuan dari mereka. Aku boleh gak dorong kursi rodamu? Aku mau bantu daripada kamu gini, ya kan? Bukan sekedar mendorong, tetapi kita dapat menyediakan papan bidang miring untuk memudahkan mereka bergerak atau berjalan. Dan selanjutnya, bila mereka menggunakan kruk, biarkan mereka memegang lengan dan bertumpu pada kita. Perhatikan, pindahkan barang-barang yang menggunakan gerak, tawarkan tempat duduk dekat pintu, letakkan barang-barang di tempat dekat pintu, di tempat yang mudah atau mudah dijangkau. Cara khusus lainnya, bicara lambat, jangan terlalu panjang kepada mereka, ya, seperti singkat-singkat aja. Dengan gangguan gerak yang juga mengalami kesulitan bicara. Selanjutnya, untuk beberapa kondisi mereka dengan gangguan gerak membutuhkan bantuan terapi yang sederhana. Kita dapat membantu memperkuat otot mereka dengan meminta mereka meremas malan atau lilin mainan, biasanya yang dipakai anak-anak itu buat atau langsung berlatih kegiatan fungsional seperti makan sendiri dengan sendok itu. Sejarah atau histori pendidikan anak tunadaksa dengan gangguan motorik atau biasa disebut dengan istilah anak tunadaksa erat, hubungannya dengan anak cacat yang tidak berguna. Anak-anak tunadaksa atau cripple pada zaman Renaissance pernah disebutnya sebagai setan atau satan yang disejajarkan dengan makhluk jahat atau evil dan tidak pantas untuk diberi hidup. Dengan demikian, tidak ada artinya sama sekali keberadaan anak-anak tunadaksa. Namun dengan perkembangan perhatian masyarakat dan di Indonesia maupun dunia mulai menyadari keberadaan anak tunadaksa atau anak gangguan motorik, masyarakat mulai mengakui keberadaan dan mulai menyadari bahwa anak tunadaksa tersebut memiliki potensi seperti anak normal jika mendapatkan pelatihan atau pelayanan pendidikan yang tepat. Oleh karena itu perkembangan pelayanan pendidikan yang dipelopori oleh ahli mulai
mulai berkembang di seluruh dunia, dan Dr. William John Little merupakan seseorang ahli ilmu kedokteran yang pertama kali tertarik meneliti dan mendorong anak-anak yang menunjukkan gejala spastistik di Plegia pada tahun 1861. Hasil kerja Dr. William John Little kemudian diikuti ahli-ahli lain seperti Dr. Sigmund Freud 1883 dan Sir William Osler 1898 di Inggris. Pertolongan dan pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa dimulai dari kasus cerebral palsy atau CP secara individu pada tahun 1941. Henry Weston merupakan orang-orang pertama yang memberikan pelayanan dan pertolongan pada anak tunadaksa atau pertolongan pada anak cerebral palsy setelah mempelajari cara-cara kerja yang dilakukan oleh Phelps dan Croydon yang sekaligus menyelenggarakan asrama bagi anak-anak tunadaksa tahun 1948. Jumlah sekolah untuk anak tunadaksa bertambah 2 buah, yaitu Westerles di Edinburgh dan Carson House School di Birmingham. Kedua sekolah tersebut memiliki peranan penting bagi perkembangan pelayanan pendidikan anak tunadaksa, terutama cerebral palsy di seluruh Inggris sejak dahulu hingga perhatian masyarakat di seluruh dunia dengan anak luar biasanya semakin mempercepat laju perkembangan pertolongan dan pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa. Cepat laju perkembangan tersebut juga terjadi di Indonesia. Perkembangan layanan pendidikan bagi anak tunadaksa di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan rehabilitasi sentrum atau RC di Surakarta di bawah naungan Departemen Sosial dan Departemen Pertahanan yang didirikan oleh Profesor Dr. Suharso tahun 1946 yang kini bernama Panti Sasana Binadaksa dan terletak di belakang Rumah Sakit Moewardi, Surakarta. Pada mulanya rehabilitasi sentrum atau Panti Sasana Binadaksa ini memberikan perawatan dan rehabilitasi orang-orang dewasa yang menderita cedera pada anggota gerak akibat perang atau eks-pejuang seperti operasi ortopedi, pemberian atau bantu penguat tubuh atau ortosis. Semakin lama pengunjung rehabilitasi sentrum tidak hanya para eks-pejuang atau korban perang saja, tetapi juga penderita cacat usia anak-anak. Maka pada tanggal 5 Februari 1953, Dr. Soeharto bersama dengan organisasi ibu-ibu Surakarta mendirikan Yayasan Pengertian Anak Cacat atau YPAC yang bertempat di Jalan Selamat Riyadi 364 Surakarta. YPAC ini khusus untuk memberikan pertolongan bagi anak cacat saja atau pertolongan bagi anak tunadaksa cerebral palsy. Usia anak-anak pada awalnya YPAC hanya menguruskan perhatian pada bidang perawatan anak cacat
tubuh akan mm, tubuh akan tetapi dalam perkembangan JPAC juga menangani aspek sosial, pendidikan, termasuk untuk anak cerebral palsy YPAC yang berlokasi di Surakarta, akhirnya membuka cabang di beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya, Bandung, eh, Semarang dan Jakarta. Pada mulanya YPAC yang berlokasi di Surakarta tersebut kantor, namun setelah kantor pusat YPAC dipindahkan di Jakarta, YPAC Surakarta berstatus menjadi cabang unit pendidikan yang dikelola YPAC. Sebenarnya tidak hanya anak-anak cerebral palsy saja, melainkan juga anak cacat fisik lain seperti polio, muskel, histoterapi, dan anomali dan lainnya. Menurut kurikulum SLB tahun 1977 dan kurikulum SLB, lembaga pendidikan yang khusus mendidik anak-anak daksa atau sekolah luar biasa atau SLB sebagian terdiri dari dua unit, yaitu SLB dan unit SLB D1 untuk cerebral palsy itu. Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0126 atau U1994 tentang kurikulum PLB 1994 yang menjelaskan tentang cerebral palsy, termasuk PLB jenis kelamin ganda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.